Di sini saya sebagai direktur utama pada PT Layanan Cerdas Indonesia. PT ini adalah perusahaan rintisan dalam bidang informasi dan teknologi yang komitmen kami adalah membangun sebuah ekosistem bisnis dan budaya digital berbasis layanan mikro. Jadi tujuan kami jelas Pak, karena sulitnya bertransformasi, eh, perpindahan teknologi, penggunaan teknologi ini cukup cukup gapnya cukup tinggi di Indonesia. Jadi kami berkomitmen selama 4 sampai 5 tahun ke depan harapannya layanan-layanan teknologi di Indonesia bisa lebih bermanfaat dan lebih bisa mengefektifkan dan mengefisiensi semua lini di industri. Mari pertama kita bicara tentang sport teknologi. Ini kita tidak dapat pungkiri bahwa era teknologi digital ini bukan hanya merubah pola kita berkomunikasi, tapi juga teknologi-teknologi yang baru ini bisa menghasilkan inovasi pada bidang olahraga. Inovasi-inovasi teknologi ini di bidang olahraga seperti menjadi sudah sebuah keharusan. Banyak cabang olahraga yang memang butuh bantuan dari alat-alat teknologi tinggi. Contohnya seperti ini, Pak. Ini pada tahun 1986. Ini saya belum lahir. Saya belum lahir, tapi mungkin Bapak-Bapak masih ingat bahwa ada terjadi sejarah kontroversial di mana Maradona mencetak gol dengan tangannya. Dan itu bisa disebut salah satu catatan dalam sejarah bahwa adanya gap dalam keadilan di ranah olahraga. Pada olahraga badminton juga sering terjadi kesalahan karena tipis ya, bola kok itu sangat kecil, jadi sangat tipis. Sering terjadi kesalahan keputusan bola, apakah ini bola in atau bola out. Tujuan teknologi di sini adalah membuat apa yang tadinya mustahil ini menjadi mungkin. Ini disampaikan oleh Michael Gagliano. Yang saya tangkap dari generasi milenial, Pak, saya kebetulan generasi tahun 90-an, dari perkembangan kurang lebih sekitar 20 tahun ke belakang, era teknologi ini sangat berkembang pesat, bahkan ada hal-hal yang dulu kita rasa tidak mungkin, sekarang bisa menjadi mungkin. Ada tiga teknologi yang saya highlight. Yang pertama dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan, ada virtual reality, dan ada e-sport. Kami coba bahas satu persatu, Pak. Dan ini current football teknologi. Jadi di kondisi sekarang teknologi di dalam sepak bola sudah macam-macam diimplementasi teknologi, mulai dari goal line teknologi, ada asisten referee, video asisten referee, ada coach soccer dan electronic performance tracking, teknologi yang dapat menjadi acuan pelatih dalam merancang strategi untuk latihan. Contoh implementasi AI, artificial intelligence, yang ada di dalam case sepak bola, ini bisa membantu wasit dalam proses pengambilan keputusan, seperti bola masuk atau tidak, adanya throw in, offside, bahkan ada pergantian pemain. Ini saya coba contoh, Pak, satu penerapan AI dalam proses pengambilan keputusan wasit. Nah, ada kejadian yang barusan dikelola oleh kamera biasa bahwa adanya terjadi pelanggaran, dan bagaimana artificial intelligence ini bisa membantu wasit dalam proses pengambilan keputusan. Ini bisa direkam oleh kamera. Jadi teknologi sekarang udah player nggak usah pakai sensor, ada real time analisisnya, bisa merekognisi nomor punggung. Jadi saat ada proses pengambilan keputusan, ini bisa saya perlihatkan bahwa adanya informasi siapa yang melakukan pelanggaran dan berapa persen itu bisa disebut pelanggaran. Kalau yang di dalam video ini pelanggarannya itu 97%. Jadi mutlak bisa disampaikan bahwa ini adalah sebuah pelanggaran. Saya coba share ulang. Yang lain juga, ini kita bisa melihat player performance. Jadi AI ini digunakan untuk meningkatkan kinerja dan kesehatan, adanya analisis prediktif. Munculnya perangkat yang dipakai juga kita bisa menginformasikan bahwa sebuah pemain dalam suatu lapangan, dalam suatu pertandingan,
berapa kali shoot ke dalam gawang, ada berapa kali oper yang dilakukan, akurasinya, kecepatan yang dia lakukan saat melakukan lari, itu bisa kita analisis. Nantinya hasil-hasil data tersebut yang dikelola oleh artificial intelligence itu bisa digunakan untuk proses pengambilan keputusan di lain pertandingan. Jadi nanti makin lama player performance ini bisa lebih efektif, latihan apa yang cocok untuk pemain tersebut. Sekarang juga sudah ada match prediction. Jadi dari big data, kumpulan-kumpulan histori data dari play dari masing pemain maupun dari hasil pertandingan ini bisa kita simpulkan dari artificial intelligence dilakukan data training sehingga kita bisa memprediksi kira-kira berapa probabilitas kemenangan yang akan dihasilkan oleh suatu tim dalam sebuah pertandingan. Ini nggak melulu sepak bola, artinya pertandingan-pertandingan lain mau basket, bulu tangkis, badminton, voli dan lain sebagainya itu bisa dilakukan match prediction jika ada data-datanya. Yang kedua mungkin VR. VR ini mungkin sangat jauh Pak, sangat jauh dari berita kita, tapi 2 tahun terakhir dipionirkan atau mulai diramaikan oleh Facebook dengan penggantian nama perusahaan menjadi Meta. Ini membuat game changer atau perubahan skenario pertandingan, merubah masa depan. Dari virtual reality ini, salah satu contoh yang mungkin bisa kita adaptasi, bagaimana kita bisa merasakan pengalaman nonton langsung di lapangan pertandingan, tapi situasinya berada di rumah. Kalau misalnya, mungkin ada beberapa, dari dulu juga mungkin pertandingan sepak bola bisa ditonton dari rumah, melalui layar kaca televisi, bisa dilakukan secara bareng-bareng, tapi beda dengan orang yang pengalamannya berbeda dengan orang yang datang langsung ke lapangan. Tapi dengan adanya virtual reality ini memungkinkan orang tetap posisinya berada di rumah, tapi pengalaman nonton di dalam stadionnya juga tidak hilang. Ini contohnya dalam pertandingan basket sudah mulai diimplementasi Pak. Jadi pertandingannya live atau siaran langsung, kita bisa melihat sebuah pertandingan langsung dari lapangan, tapi posisi kita berada di rumah. Nah, bagaimana virtual reality ini ke depan bisa berpengaruh terhadap industri perolahragaan? Pertama, ini bisa jadi alat yang bagus untuk latihan, proses coaching. Jadi proses latihan kayak misalnya ski atau senam atau lain-lainnya ini bisa dilakukan dari rumah. Artinya tidak nanti di masa depan mungkin kalau VR sudah menjadi teknologi yang tidak asing bagi masyarakat, ini bisa digunakan sebagaimana mestinya untuk proses latihan. Dan karena maksudnya menarik, kita bisa tahu bisa melihat waktu durasi latihan, kalori yang terbakar, bisa melihat aktivitas yang kita lakukan. Dengan hal-hal baru seperti itu yang sebelumnya kita tidak bisa lihat dalam latihan konvensional, itu mungkin akan meningkatkan partisipasi dalam olahraga. Yang keempat tentu dengan adanya pelatihan di rumah ini kita lebih bisa mengefektifkan waktu. Mungkin kalau misalnya kita harus pergi ke lapangan, ada proses perjalanannya, belum nanti kalau ada akses jalannya ditutup, banjir, hujan, macet dan segala macam, itu bisa diminimalisir dengan adanya virtual reality. Yang tidak kalah menarik bagi kami generasi milenial adalah e-sport atau olahraga elektronik. Dulu mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu di sini yang sudah memiliki anak, kalau anaknya main game itu kan pasti dikurangi atau dibatasi. Tapi ternyata di era-era ini 2 tahun terakhir, bahkan di tahun 2019 itu kalau nggak salah ini sempat masuk ke PON atau Pekan Olahraga Nasional. E-sport ini adalah olahraga elektronik, bukan lagi sebuah perlombaan atau sekedar kegiatan pelepas penat. Jadi kalau game dulu permainan di handphone atau permainan di komputer digunakan sebagai alat untuk melepas penat, tapi sekarang sudah resmi diakui sebagai cabang olahraga yang bisa diprestasikan. Aktivitas apa sih kenapa e-sport atau olahraga digital ini bisa menjadi olahraga? Pada dasarnya karena ada sebuah teori yang memaparkan bahwa olahraga adalah sebuah aktivitas yang melibatkan tenaga fisik dan kemampuan antara individu atau kemampuan tim dalam berkompetisi melawan
tim yang lain atau melawan personal individu yang lain. Dan tujuannya untuk hiburan, entertainment. Jadi dengan teori tersebut, maka beberapa game, beberapa permainan di komputer atau di handphone itu sekarang bisa dikategorikan menjadi sebuah olahraga. Ada poin yang menarik dari beberapa paper yang saya baca, bahwa dalam olahraga digital ini membutuhkan strategi atau membutuhkan melatih decision making. Jadi proses pengambilan keputusan secara real time ini dilakukan oleh orang. Ada teamwork juga. Jadi permainan digital ini juga adanya kerjasama dalam tim, ada perannya yang dilakukan dalam tim, ini juga merepresentasikan dari olahraga yang biasa kita lakukan. Tentunya ada praktis atau training. Jadi tidak semua orang juga ternyata bisa memainkan sebuah permainan yang hingga dikompetisikan, itu juga membutuhkan praktis dan training. Dan sekarang juga sudah mulai banyak adanya organisasi-organisasi yang terlibat membangun sebuah tim di dalam olahraga e-sport. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dari ketiga teknologi tadi, ini penerapan teknologi itu menjadi menarik karena teknologinya ada teknologi baru, VR, virtual reality. Kita memungkinkan kita untuk melihat dunia virtual, dunia yang sama sekali baru, dilihat dari layar kaca yang dibuat sedemikian sehingga. Tapi penerapan teknologi ini jangan hanya sampai diimplementasikan agar sesuatu yang konvensional terlihat lebih cantik atau menarik. Pak Prof. Suwono sering menyampaikan bahwa perlu ada nilai tambah sehingga aktivitas yang digabungkan dengan teknologi ini harus ada manfaatnya, harus lebih efisien dan harus lebih efektif. Juga dengan adanya bantuan teknologi ini memungkinkan sesuatu dan lain hal yang asalnya tidak mungkin sekarang dengan ada bantuan teknologi menjadi mungkin. Gitu. Dalam industri ini, kami di Layanan Cerdas Indonesia menjadi salah satu industri yang cukup banyak, bukan kami saja, tapi ada industri yang banyak yang terdampak oleh COVID-19, dan ini juga menjadi trigger kita, menjadi pemicu kita untuk bertransformasi digital, termasuk di industri olahraga. Ini salah satu contoh, Pak, yang saya ambil dari artikel berita, bahwa tahun 2017, mungkin kalau kita masih ingat beberapa tahun lalu, sebelum adanya COVID atau pandemi ini, antrian dalam pembelian tiket ini masih sering terjadi. Jadi tahun 2017 dulu, lumrah Pak, kalau misalnya ada pertandingan Sleman lawan Persib misalnya, itu antrian tiket pasti di mana? Pasti di mana-mana. Bahkan sampai ada calo tiket buat beli tiket nonton bola sehingga bisa masuk, sampai ada kasus seperti itu. Tapi dengan perubahan zaman, kita dibantu juga ada dampak positif yang bisa kita ambil dari adanya pandemi COVID-19 dengan bertransformasi pembelian tiket semua bisa kita online kan. Artinya kalau pembelian tiket sudah bisa online, kita juga mengurangi jumlah antrian dan prosesnya juga nggak memakan waktu lama, mengurangi jumlah komplain juga. Kita buat produk Pak dari dalam Layanan Cerdas Indonesia, kita membuat sebuah produk untuk pengelolaan event fisik maupun event virtual. Salah satunya kita bisa membuat tiket dalam berbagai kategori. Misalnya ada tiket VIP, harganya pasti berbeda. Nanti mungkin ada tiket reguler, ruang tiket untuk tribun A, tribun B itu bisa dipisahkan. Atau nanti kalau mungkin ada event lainnya, ada pelatihan misalnya. Pelatihan untuk umum itu harganya 500.000, atau pelatihan untuk yang kalau mahasiswa atau ada siswa yang daftar itu harga tiket lebih murah, itu bisa dilakukan melalui platform kami. Daftar waktu antrian pembelian tiket juga bisa kita set Pak, bisa kita atur. Artinya pembelian tiket maksimal pada tanggal 19 misalnya. Kalau misalnya ada pertandingan tanggal 20, itu bisa kita maksimalkan, kita atur jadwal pemesanan tiketnya maksimal pada hari apa, sehingga proses di lapangan bisa disiapkan dengan baik. Yang produk lain tadi saya sempat singgung tentang teknologi ini membuat sesuatu yang dulunya tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau kita ingat ada olahraga lari yang mungkin paling umum dilakukan untuk latihan bagi para atlet ataupun sebagai hobi bagi masyarakat biasa.
lari ini biasanya kalau ada event lari, ini kita harus kumpul di dalam satu letak atau di satu lokasi tertentu, lari mengikuti rute yang sama. Tapi dengan adanya COVID-19 dan satu dan lain hal, ini dengan adanya teknologi sports trip ini memungkinkan melakukan aktivitas atau lari, mulai dari lari, sepedahan misalnya Pak, atau lain sebagainya, itu dari jarak jauh. Artinya kalau misalnya posisi Bapak-Bapak ada di Sleman, saya posisi ada di Bandung, kita bisa mengikuti lari dengan event yang sama. Platform ini juga terintegrasi dengan platform Strava, adanya leaderboard, jadi kita bisa saling lihat Pak Suhono lari udah berapa kilo, Pak Joko lari udah berapa kilo, saya lari udah berapa kilo, itu dari tempat masing-masing. Jadi saya di Bandung, Bapak-Bapak sekalian di lokasi lain itu bisa kita lari masing-masing dengan adanya integrasi dengan Strava. Gitu. Untuk pembelian merchandise juga bisa di platform ini. Mungkin itu Pak gambaran sedikit gambaran singkat dari kami perusahaan yang mewakili generasi milenial. Mudah-mudahan ada ilmu atau ada gambaran yang bisa diambil tentang kemajuan teknologi di bidang olahraga. Mudah-mudahan kita juga segera bergegas untuk bisa meningkatkan apa yang menjadi masalah yang bisa kita improve dengan adanya teknologi.